Resep rahasia. Di antara semua misteri dalam dunia SpongeBob, resep Krabby Patty adalah salah satunya. Makanan ini dijual di Krusty Krab yang dimiliki oleh Tuan Krab. Digambarkan sebagai burger paling disukai di Bikini Bottom, sehingga restoran tersebut selalu dipenuhi pelanggan. Namun, yang membuatnya benar-benar menarik adalah fakta bahwa resepnya dirahasiakan dengan sangat ketat. Bahkan SpongeBob sebagai koki tidak mengetahui seluruh isi resep tersebut secara lengkap. Menariknya, Plankton sebagai saingan Tuan Krab terus-menerus berusaha mencuri resep itu untuk restoran miliknya, Chum Bucket. Dalam banyak episode, Plankton menciptakan berbagai rencana dan teknologi hanya untuk mendapatkan resep tersebut. Namun hampir selalu gagal. Tunggu, dari mana kau dapat piano itu? Asal-usul resep ini berawal di episode Friend or Foe, saat Tuan Krab dan Plankton yang masih muda mencoba bekerja sama untuk membuat resep burger terenak. Karena kerjasamanya tidak berjalan dengan baik, mereka pun berpisah. Saat Plankton menutup pintunya dengan keras, berbagai bumbu ini jatuh ke kuali. Lalu entah bagaimana rasanya jadi enak dan menjadi resep Krabby Patty yang kita tahu sekarang. Serial ini sengaja mempertahankan misteri ini selama bertahun-tahun. Yang kita tahu, dan dari Stephen Hillenburg sendiri, bahan yang digunakan untuk membuat patty tidak mengandung produk hewani. Karakter yang kebal. Salah satu hal yang sering membuat bingung dalam serial SpongeBob adalah bagaimana karakter-karakternya tampak bisa mengalami kejadian yang sangat ekstrim seperti ini. Jangan berkata apa-apa, Squidward. Ingat karmamu. Tapi tanpa ada kerusakan permanen pada karakter tersebut. Dalam berbagai episode, karakter-karakter ini bisa meledak, terbakar, tertimpa benda berat, atau bahkan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Namun pada adegan berikutnya atau episode selanjutnya, mereka kembali normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Fenomena ini sebenarnya merupakan ciri khas banyak kartun yang sering disebut sebagai kartun physics. Dalam dunia kartun, hukum fisika tidak selalu berlaku seperti di dunia nyata. Tujuannya adalah menciptakan humor visual yang berlebihan atau hiperbola tanpa harus menghadirkan konsekuensi serius. Meskipun demikian, beberapa penggemar mencoba menjelaskan fenomena ini melalui teori yang lebih kompleks, seperti kemampuan regenerasi makhluk laut atau kondisi biologis unik yang dimiliki penduduk Bikini Bottom. Tapi seperti namanya, teori bila tidak ada konfirmasi dari autor, maka teori tersebut hanyalah teori. Kemungkinan besar alasan sebenarnya adalah karena serial ini dirancang sebagai komedi absurd yang tidak perlu mengikuti logika realistis. Justru karena itulah karakter bisa mengalami berbagai kejadian yang menendang tanpa harus meninggal. Ini dia. Flying Dutchman. Salah satu karakter yang paling misterius adalah Flying Dutchman. Dia digambarkan sebagai hantu bajak laut berwarna hijau yang sering muncul secara tiba-tiba untuk menakut-nakuti penduduk Bikini Bottom. Karakter ini terinspirasi dari legenda maritim klasik tentang kapal hantu yang dikenal sebagai Flying Dutchman juga, jadi namanya sama. Dalam serial ini, Flying Dutchman tinggal di kapal hantu dan memiliki berbagai kekuatan supernatural, seperti menghilang, berubah bentuk, membawa makhluk ke dimensi lain, membalikkan waktu, mengeluarkan api dari hidungnya, serta memperbaiki kapal yang rusak dalam sekejap. Walaupun dia sering muncul dalam beberapa episode, latar belakang lengkapnya hampir tidak pernah dijelaskan secara detail. Kita hanya tahu ia adalah roh bajak laut yang telah lama menghantui lautan. Karena serial ini tidak pernah menjelaskan secara jelas bagaimana ia menjadi hantu atau mengapa ia memilih menghantui wilayah tersebut. Yang kita tahu adalah motivasinya kenapa menghantui lautan, karena tubuhnya tidak pernah diistirahatkan secara benar dan malah digunakan sebagai pajangan bara. Di sini dikatakan kalau dia meninggalkan, mereka menggunakan tubuhnya sebagai sebuah pajangan. Sekarang dia menghantui 7 lautan karena dia tidak pernah diistirahatkan. Langit Bikini Bottom. Salah satu elemen visual paling unik dalam serial ini adalah langit dengan motif bunga. Kau tahu awan itu kelihatan seperti apa? Apa? Seperti bunga. Mereka semua kelihatan seperti bunga, SpongeBob. Hal ini jadi pertanyaan, karena secara logika, kota yang berada di bawah laut seharusnya tidak memiliki langit seperti di permukaan bumi. Air laut biasanya gelap dan dipenuhi partikel, bukan langit cerah dengan pola yang dekoratif. Meski demikian, langit bergambar bunga tersebut telah menjadi ciri khas visual serial ini sejak episode pertama. Banyak penggemar mencoba menjelaskan fenomena ini melalui berbagai teori, seperti motif bunga itu adalah tumpahan minyak.
mengingat lokasi Bikini Bottom adalah di bawah Bikini Atoll. Jadi banyak kapal yang ditenggelamkan di lokasi ini dan minyaknya mencemari lautan, menghasilkan warna-warni seperti yang ada di langit serial tersebut. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa bunga itu adalah propeller atau baling-baling kapal karena kita hanya melihat bunga tersebut pada episode modern. Jadi di episode saat Squidward kembali ke masa lalu, bunga di langit itu tidak ada. Wow. Wow. Oh, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Tetapi pada kenyataannya, para kreator serial tidak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai hal tersebut. Gaya visual ini kemungkinan dipilih semata-mata untuk membuat dunia kartun terasa lebih ceria, unik, dan mudah dikenali. Rumah Nanas. Hal yang ikonik lain dalam serial ini adalah rumah SpongeBob. Rumah nanas ini jatuh dari permukaan laut dan kemudian dijadikan tempat tinggal oleh SpongeBob. Hal yang misterius adalah bagaimana sebuah nanas bisa berubah menjadi rumah lengkap dengan berbagai ruangan. Di dalamnya terdapat ruang tamu, dapur, kamar tidur, bahkan perpustakaan. Kalau dilogikakan, buah nanas seharusnya tidak bisa bertahan lama di dasar laut karena akan membusuk dan hancur oleh tekanan air. Namun dalam dunia kartun ini, nanas tersebut tetap kokoh dan berfungsi seperti rumah biasa selama bertahun-tahun. Walaupun di season 1, rumahnya hancur dimakan oleh nematoda. Oh, nematoda sial. Dan tumbuh kembali dari biji nanas sebelumnya. Serial ini tidak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai asal-usul rumah tersebut. Dalam episode Truth or Square, hanya diperlihatkan bahwa nanas itu tiba-tiba jatuh dari kapal dan SpongeBob membelinya saat mencari rumah. Dari pencipta serial ini, Steven Hillenburg, dia memilih desain rumah tersebut karena cocok dengan karakter SpongeBob yang ceria serta berwarna kuning. Ide awalnya ingin memang sesuatu yang organik tapi menarik. Jadi pilihan awal untuk rumah SpongeBob adalah batu atau sepatu boot, tapi akhirnya tetap dipilih buah nanas. Walaupun dari nanas, rumah ini sangat kokoh dan sering menerima berbagai kerusakan sepanjang serial ini berlangsung, seperti ini. Lakukan, kau juga bisa melakukannya. Apa yang kau katakan? Gary siput laut merupakan peliharaan dari SpongeBob. Meskipun Gary adalah siput laut, tapi perilakunya seperti kucing di darat. Dia sering mengeong dan bermain dengan pemiliknya. Apa itu? Bahkan memiliki mangkuk makanan seperti hewan berkaki empat. Yang aneh dan menjadi fitur utama dari Gary adalah suaranya. Menurut penulis serial ini, Steven membangun Bikini Bottom dengan logika bahwa siput adalah kucing dan cacing adalah anjing yang menggonggong. Sudah kuduga. Awalnya juga, Gary hanya direncanakan sebagai karakter pendukung untuk latar belakang kamar SpongeBob, seperti kerang ini. Namun, kontras antara siput yang lambat tapi punya suara kucing ternyata sangat disukai penonton sehingga perannya diperluas. Hal yang mengejutkan lainnya adalah bahwa Gary masih bersaudara dengan Patrick. Bisa dilihat di episode Rule of Thumb. Di sini diperlihatkan silsilah keluarga kerajaan yang menunjukkan bahwa masih ada relasi antara ayah Patrick dan keluarga Gary. Nah, karena silsilah keluarga tersebut, Gary merupakan raja dari Bikini Bottom. Fakta lainnya, Gary adalah makhluk yang cerdas. Di episode Sleepy Time, ditunjukkan dalam mimpi dia bisa berbicara dan memiliki perpustakaan sendiri. Dari sini banyak hal yang menimbulkan misteri. Kalau Gary merupakan keluarga kerajaan, bukankah dia sangat kaya? Lalu kenapa dia tinggal di rumah SpongeBob yang sederhana dan menjadi peliharaannya yang sangat setia? Kemungkinan jawabannya adalah Gary menganggap SpongeBob sebagai teman yang berharga. Oleh karena itu, walaupun punya uang dan kekuasaan, dia tetap memilih tinggal di rumah SpongeBob. Misteri lainnya adalah cangkangnya. Walaupun di episode Shell Shock kita diperlihatkan bahwa cangkang Gary itu kosong, tapi di episode lain kita diperlihatkan SpongeBob dapat masuk ke cangkang Gary untuk membersihkannya. Jadi ada teori bahwa cangkang ini tidak mengikuti aturan fisika atau berbeda dimensi seperti dimensi keempat, menjadikannya bisa sangat luas pada luarnya terlihat kecil. Ya, walaupun tidak ada konfirmasi dari autor untuk hal ini. Ya, itu benar.